menjawab pertanyaan kamu tadi, tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Ini menjelang yang Ramadan, apakah ada imbauan dari Pemprov sendiri untuk ormas-ormas sudah melakukan sweeping terhadap rumah-rumah makan di Jakarta? Jadi saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan. Sekarang ini periodisasi kita menyambut Imlek, jadi dari tanggal 13 sampai dengan 17 kita Imlek, nanti begitu tanggal 18 maka Jakarta wajahnya total berubah menjadi wajah yang Ramadan dan juga wajah yang menyambut Idul Fitri. Dan itu kami persiapkan dengan baik. Karena bagaimanapun sebagai Gubernur Jakarta saya tahu Jakarta ini mayoritas adalah beragama Islam, maka kemudian dalam tadi termasuk ketika acara Bandengan, kenapa kemudian saya mengusulkan haul untuk para ulama-ulama besar Betawi dan tokoh-tokoh nasional Betawi, termasuk MTQ yang sekarang ini hanya pada level provinsi, kita mulai kembali dari bawah, dari akarnya untuk memberikan kesempatan itu. Nah, menjawab pertanyaan kamu tadi, tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Soal SPPN, ini biasanya ada tawuran gitu. Ya pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya. Pokoknya yang gitu enggak. Pak Gub, soal Pasar Palmerah kemarin kan sempat tertib tuh karena Pak Presiden lewat. Nah sekarang kembali semrawut. Ke depan mau ditata nggak nih? Jadi bukan hanya karena misalnya Bapak Presiden atau para menteri hadir atau bahkan gubernur sendiri. Saya termasuk orang yang tidak mau terlalu hal yang bersifat seremonial. Saya ingin hal yang lebih nyata dan untuk itu saya akan tertib. Berarti angkut-angkut yang paling akan Pokoknya saya akan tertib dan saya akan memulai, kan saya sudah membuat statement terbuka bahwa pedestrian yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta yang baru, saya tidak izinkan untuk digunakan jualan cilok ataupun untuk yang bukan fungsinya untuk pedestrian, karena untuk membuat perawat itu juga biayanya cukup besar. Terima kasih ya. Peraturannya yang harus kita jalankan tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support. Ya, yang pertama, apapun pasti pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris. Jadi intinya itu, tetapi memang seperti diketahui di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage nasional provinsi. Maka dengan demikian kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support. Tadi Pak Presiden ada mention soal gedung di bundaran HI. Itu gimana? Pertama, ini saya sebagai pengurus MUI ya. Sebagai pengurus MUI, saya mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian Bapak Presiden yang hari ini bersedia hadir di acara pelantikan, sekaligus mengajak bersama. Soal masalah gedung itu adalah bentuk komitmen beliau kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia. Yaitu gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya adalah Kedutaan Besar Inggris di samping Jalan Tamrin, di samping Hotel Grand Hyatt. Nah, gedung itu nanti akan dijadikan untuk kantor bersama antara Basnas, kemudian Badan Wakaf Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, BPKH, dan instansi keumatan lain, supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk memberdayakan umat. Dan ini kita sambut positif, apalagi umat Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas. Lalu
untuk urus dengan baik, kemudian akan membantu bangsa Indonesia ini dengan baik. Saya kira itu. Menurut informasi desain yang disusun oleh Pak Menteri Agama itu adalah 40 lantai, tapi kan nanti dibagi-bagi. Ada Ormas, ada kemudian Majelis Ulama Indonesia, ada Basnas, ada Pemerintah Indonesia, ada PPKH, ada lagi apa? Dewan Masjid, semua ada di situ untuk mengkonsolidir terpadu kekuatan umat ini. Kalau soal anggaran lebih baik tanya kepada Pak Mensesnek, Pak Menteri Agama yang menangani masalah ini. Tapi kami tadi sebagai kekuatan umat Islam, kami menyambut baik ide dan gagasan. Terima kasih. Kita hormati semua umat, hormati semua kaum. Itulah contoh yang diberi oleh ulama-ulama Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang menjadi contoh bagi seluruh dunia. Umat Islam yang sejuk, umat Islam yang tidak mengujar kebencian, umat Islam yang mengutamakan perdamaian, umat Islam yang tidak takut dengan menegakkan keadilan. Saya kira saudara-saudara cukup sambutan saya pada kesempatan hari ini. Selamat Majelis Ulama Indonesia yang baru dibentuk. Seluruh umat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menanti pengabdianmu. Berharap MUI terus tegas, dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Ini permintaan Imam Besar Istiqlal Profesor Nazaruddin kepada saya beberapa bulan yang lalu. Permintaan beliau juga sebagai Menteri Agama menyampaikan, Pak, kantor MUI sekarang nggak jelas di mana. Saya pun maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI. Tapi nanti kantor institusi Islam akan berada di jantungnya ibu kota Jakarta ini. Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mall, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga umat Islam. Kalau tidak salah, nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama, kalau dana umat semua dikelola dengan baik, itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Ulama umaroh bersatu, kita akan melihat
kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan bagi kita sekalian, kita juga ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mari kita terus bersatu. Mari kita bertekad, kita berdoa selalu bangsa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan dan bencana. Kita selesaikan semua perbedaan dengan baik, dengan musyawarah mufakat. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih atas terselenggaranya acara yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat dan ridhonya bagi bangsa kita dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir saya ucapkan selamat bekerja Majelis Ulama Indonesia. Selamat berkhidmat untuk bangsa, umat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sallu ala Nabi Selesai. Muhammad.